إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan meramaikan masjid kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinna Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak mungkin suci jiwa kita, bersih jiwa kita. Tidak mungkin kita bulan Ramadan ini dapat meramaikan, melakukan ibadah-ibadah di dalamnya, mendirikan sholat, dilanjutkan dengan sholat sunnah, tarawih, membaca Quran, memperbanyak sedekah. Itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat selalu meneladani akhlak-akhlak mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah banyak ilmu-ilmu yang kita dengarkan dari guru-guru kita. Kita juga telah sering mendengarkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang bertemakan asyam, bertemakan tentang puasa. Bahkan di hari-hari akhir bulan Sya'ban kita sudah mendengarkannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Di ayat-ayat tentang asyam ini ada beberapa la'alla, seperti di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, ujungnya la'allakum tattaqun. Itu la'alla yang pertama. Ada la'alla lagi di bawahnya, la'allakum tashkurun. Lalu di bawahnya lagi ada la'allahum yarshudun. Dalam kesempatan kali ini, mari kita membahas satu la'alla dulu, la'allakum tattaqun, yang artinya agar kalian dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah asyam ini, ibadah puasa ini hendaknya membuat kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini juga, mari kita fokuskan bentuk ketakwaan kita, bentuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan melalui pandangan kita, yaitu menjaga pandangan kita dari lawan jenis. Hal ini juga biasa disebut dengan ghaddul basar, menjaga pandangan kepada lawan jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim
wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah untuk laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dari lawan jenis, dan hendaknya mereka juga menjaga kehormatan mereka. Yang demikian itu merupakan hal yang lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholimin sholimat rahimakumullah, waghdul basar, menjaga pandangan, merupakan salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Namun di zaman kita ini, saat ibadah ini menjadi amat sangat berat. Ketika kita membuka gadget kita, ada ujian waghdul basar, itu semakin berat. Kita buka televisi, ada ujian waghdul basar. Kita berangkat naik motor, berangkat naik mobil, di jalanan banyak sekali ujian-ujian waghdul basar juga. Namun we have to try, kita harus mencoba untuk melakukan apa yang Allah perintahkan ini, yaitu menjaga pandangan. Kenapa demikian? Karena hal ini mempunyai nilai-nilai manfaat untuk kita semua. Di sini Allah menyebutkan dzalika azka lahum. Dan di ayat berikutnya, Quran surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang tadi lebih untuk perempuan, maka di ayat 31 ini yang ayat 30 tadi lebih untuk laki-laki, maka yang 31 ini lebih untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan seterusnya. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan juga menjaga kehormatan mereka, dan seterusnya. Inilah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bahasa Arab. Untuk laki-laki yaghuddu, untuk perempuan yaghuddna. Untuk laki-laki absarihim, untuk perempuan absarihinna. Perintahnya sama untuk laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu manfaatnya adalah dzalika azka lahum. Ini adalah hal yang membuat kita lebih suci, lebih bersih. Maka dengan kita menjalankan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini, ibadah yang hari ini tentu sangat berat, waghdul basar, maka semoga itu dapat menjadi azka untuk kita. Kita menjaga pandangan kita, maka diri kita akan lebih bersih, pikiran kita akan lebih bersih, sehingga ibadah-ibadah lain yang kita lakukan akan terasa lebih nikmat. Ketika diri kita lebih bersih, ketika pikiran kita lebih suci, maka insya Allah ketika kita sholat, kita akan lebih khusyuk. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka.
Dengan menjaga pandangan ini, maka semoga ketika kita membaca Quran, ketika kita mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu membuat kita untuk menangis. Ketika kita membaca Quran, ada ayat-ayat yang membahas tentang adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menangis, kita mengingat dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu ketika dibacakan untuk mereka ayat-ayat Allah, mereka tambah iman mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka semoga dengan menjaga pandangan, dengan waqdul basar ini, mampu menjadikan diri kita lebih azka dan mampu menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih tattaqun, pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.